Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi ibu-ibu kelompok wanita tani. Ini sudah pada semangat nggih, pagi-pagi ternyata kesininya sudah ramai sekali. Sangat antusias nggih Bu, sudah cantik-cantik, wajahnya berbinar, pasti semangat untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih ibu-ibu, saya mau tanya nih, di antara ibu-ibu adakah yang sudah tahu tentang apa itu pH tanah? Belum? Oh, J pripun Bu Tini? Iya betul, yang asem-asem, betul, tapi bukan sayur asem loh nggih. Nah, pH tanah adalah derajat kesuburan tanah. Bisa kita lihat dari derajat keasaman maupun kebasaan. Nah, berarti apakah kita perlu mengukur pH tanah? Perlu, kita perlu mengukurnya. Dan pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengukur pH tanah sebelum ditanami? Iya betul, setuju sekali. Karena kalau kita tahu derajat kesuburannya, sudah pasti tanaman kita akan bagus hasilnya, tumbuhnya juga maksimal, kemudian pasti akan menghasilkan dan menguntungkan. Saya setuju. Nah, sekarang ibu-ibu sudah bisakah mengukur pH tanah? Sudah pernah? Belum pernah? Nah, kalau belum pernah, ayo kita lakukan pengukuran secara bersama-sama agar ibu-ibu bisa tahu nih, bisa praktek secara langsung, nanti diterapkan ya Bu di rumah masing-masing, tentunya akan saya dampingi. Kalau gitu, monggo kita latihan dulu untuk mengukur pH tanah. Nah, baik ibu-ibu, kita langsung praktek nggih. Ini caranya sangat mudah, bahannya sederhana, di rumah selalu ada, yaitu kunyit, bisa didapatkan dimanapun nggih. Kemudian air sudah pasti ada, larutan asam boleh dari cuka atau apapun, kemudian larutan basa, dan yang paling penting adalah tanah dari lahan ibu-ibu. Nah, yang pertama nih saya ada larutan basa. Ini kita ambil dari sabun cuci piring saja nggih, atau sabun mandi atau apapun bisa. Nah, kemudian adalah sampel tanah, ini kita ambil dari sawah atau dari lahan yang nantinya akan ibu-ibu tanami. Nah, kemudian kita membutuhkan larutan asam. Karena saya tidak punya air jeruk, maka saya menggunakan larutan cuka. Dan terakhir yang paling penting adalah kunyit yang kita gunakan untuk mengukur. Kita sudah potong-potong kecil seperti ini. Nah, jadi caranya ini gampang sekali. Yang pertama, ini ada kunyit, kita masukkan ke larutan basah. Kemudian kita masukkan lagi ke sampel tanah. Dan yang terakhir, ibu-ibu, kita masukkan ke larutan asam. Nah, ini kita tunggu aja sekitar 15-30 menit. Hanya seperti itu, nanti kita bisa melihat hasilnya. Nah, baik ibu-ibu, jadi ini adalah warna asli kunyit atau warna netral. Nah, kemudian ini adalah sampel dari tanah kita. Berarti derajat keasaman tanah kita berada pada warna yang ini. Sedangkan ini adalah basa dan ini adalah kunyit yang dilarutkan dengan larutan asam. Nah, karena warnanya sama dengan yang sampel tanah ini, dengan yang larutan asam, kesimpulannya adalah tanah yang kita gunakan untuk menanam itu adalah tanah yang asam kuat atau asamnya terlalu tinggi, maka perlu kita tambahkan zat kapur begitu. Nah, jadi begitu nggih hasil dari pengukuran kita terhadap pH tanah menggunakan kunyit. Alatnya sederhana, ibu-ibu bisa menggunakannya di rumah, bisa praktek sendiri nggih Bu. Nah, sekarang ada rekomendasi nih dari saya, kalau tanahnya terlalu basah bisa ditambahkan zat-zat yang asam. Tetapi kalau kadar tanahnya terlalu asam seperti pengukuran kita tadi, maka perlu kita tambahkan kapur gitu ya Bu, dengan dosis yang tentunya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ada yang kurang jelas? Bagus sekali Ibu. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi pH tanah itu konsepnya sama seperti manusia. Tumbuhan konsepnya juga sama seperti manusia Bu. Kalau terlalu kita nih kalau makan terlalu sedikit kita akan masih lapar dong. Nah, tapi kalau kita makannya terlalu banyak, bayangkan Bu apa yang terjadi? Iya, tidak bagus juga kan untuk kesehatan. Maka dari itu yang paling tepat adalah yang pas di tengah-tengah, yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah gitu nggih. Karena kalau terlalu basah, apa akibatnya Bu? Ada yang tahu? Iya, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Kalau terlalu asam pun juga sedemikian rupa. Nah, iya betul, yang sudah pasti adalah produktivitasnya akan terganggu, nanti kita malah rugi dan tidak menghasilkan.
Nah, baik. Jadi sekiranya kalau kelebihan asam atau basa itu sangat tidak bagus nggih, Bu. Nah, kan sayang sekali kalau kita sudah menunggu lama masa panennya tetapi hasilnya tidak memuaskan, tanamannya tidak bagus, kualitasnya jelek, hanya sedikit pula. Nah, itu akan sangat merugikan nggih bagi kita, akan sangat menyedihkan. Nah, kalau gitu berarti penting sekali untuk mengukur pH tanah sebelum kita menanam. Saya rasa pertemuan kali ini Ibu-ibu sudah paham semua nggih, sudah semakin semangat menanam? Nah, bagus. Kalau gitu minggu depan kita langsung praktek, Bu, ke lahan. Ibu siapa yang mau dijadikan perwakilan? Bu Parti? Aja boleh minggu depan, nggih, Bu. Bagaimana kalau minggu depan kita penyuluhannya pukul 9 pagi? Oh gitu, kalau pukul 9 masih pagi dan masih di sawah. Jadi kalau begitu berarti kita pukul 10 nggih, Ibu-ibu, setuju, Pripon? Nah, baik. Jadi pukul 10 kita mulai praktek nih minggu depan. Semoga ilmunya minggu depan nih semakin banyak, ibu-ibu semakin semangat dan semakin produktif. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih nggih, Bu, karena hari ini sudah mau bergabung dalam penyuluhan. Nah, semoga ilmunya manfaat dan makin semangat. Semangat nggih, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.